Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya. Kali ini saya akan membahas mengenai bab trigonometri. Trigonometri ini diajarkan di kelas 10 semester 2. Baiklah, saya akan memulai tentang pelajaran trigonometri. Apa pertama yang akan dipelajari di trigonometri? Yaitu yang pertama adalah mengenai sudut. Saya tuliskan di sini trigonometri. Trigonometri. Baiklah, di bab trigonometri yang akan kita pelajari adalah mengenai sudut. Mengenai sudut. Ya, sudut di sini adalah yang dimaksud sudut putar. Apa itu sudut putar? Di sini, sudut putar di sini adalah hasil perputaran. Hasil perputaran sinar garis dan titik pangkal. Sebagai titik pusat putaran. Ya, sudut putar adalah hasil perputaran sinar garis dan titik pangkal sebagai titik pusat putaran. Digambarkan seperti ini. Contohnya, di sini. Ini adalah sisi awal dan ini adalah sisi akhir. Kemudian di sini antara hasil perputaran sinar garis, ini adalah sinar garis, ini adalah sinar garis dan titik pangkalnya adalah di sini sebagai titik pusat putaran. Jadi hasil perputaran di sini ini adalah sudut putar. Yang tanda merah ini adalah sudut putar. Kemudian di sini jika arah putaran sinar garis berlawanan dengan arah putaran jarum jam, maka bertanda positif. Nah, contohnya adalah yang di atas, ya. Yang di atas ini adalah gambar 1.
Nah, ini contohnya adalah gambar 1. Gambar 1 ini adalah bertanda positif. Bertanda positif. Contoh misalkan ya, arahnya ke sini dari awal ke akhir. Ini misalkan 30 derajat. Jadi, jika arah putaran sinar garis berlawanan dengan arah putaran jarum jam, maka sudut itu bernilai positif. Kemudian di sini jika arah putaran sinar garis searah jarum jam, maka sudut tersebut bernilai negatif. Gambarnya bagaimana? Gambarnya seperti ini. Ya, ini arahnya dari sisi awal, dari sisi akhir, ini sisi akhir, dan ini adalah sisi awal. Jika arah putaran sinar garis yang searah jarum jam, maksudnya dari sisi akhir ke sisi awal, maka bernilai negatif. Sedangkan yang tadi bernilai positif itu dari sisi awal menuju sisi akhir, maka bernilai positif. Ya, selanjutnya adalah kita akan mempelajari ukuran sudut. Ukuran sudut dibedakan menjadi 2 yang kita pelajari ya. Ukuran sudut dibedakan jadi 2. Yang pertama satuan derajat. Biasanya dinotasikan dengan seperti kayak 0 kecil. Contoh 30 derajat. Nah, derajat ini yang bunder kecil ini adalah satuan derajat. Pada satu putaran yaitu pada sebuah lingkaran, besarnya adalah 360 derajat. Nah, di sini maka satu putaran sama dengan 360 derajat. 1 derajat sama dengan 1/360 kali putaran. Jadi ini. Kemudian 1 derajat karena 1/360 putaran, jadi 1/360 ya. Putaran itu sama dengan 60 menit.
sama dengan 60 menit. 1 menit sama dengan 60 detik. Ya, kalau menit lambangnya 1, kalau detik lambangnya 2. Jadi 1 derajat itu sama dengan 60 menit sama dengan 60 dikalikan 60 detik. Jadi sama dengan 3600 detik. Contoh, misalkan nyatakan sudut di sini, nyatakan sudut 7,2 derajat ke dalam satuan derajat dan menit. Ke dalam satuan derajat dan menit. Maka jawabnya, perhatikan. Di sini 7,2 derajat mau dijadikan dalam satuan derajat, kemudian ada satuan menit. Nah, perhatikan. Di sini yang diminta hanya 2. Maka di sini kita bagi 2. 7,2 ini kita bagi 7 dan 0,2. Jadi 7,2 derajat sama dengan 7 derajat ditambah 0,2 derajat. Atau terus begini, sama dengan 7 derajat ditambah 0,2 derajat. Karena yang diminta dalam satuan derajat dan menit, maka 7 derajat ini tidak kita apa-apakan, tapi langsung kita jawab 7 derajat. Yang perlu diubah adalah 0,2 derajat ini. 0,2 kita kalikan 1 derajat. Karena permintaannya adalah menit, maka 7 derajat ditambah 0,2 kali 1 derajat itu adalah 60 menit. Nah, maka di sini adalah 7 derajat ditambah 2/10 dikalikan 60 menit. Ini kita corek bisa. Jadi 7 derajat ditambah 12 menit. Maka dituliskan 7 derajat 12 menit. Kemudian kalau ada soal, nyatakan sudut di sini 15,22 derajat ke dalam satuan derajat, menit, dan detik. Nah, jawab di sini 15,22 derajat. Karena yang diminta adalah 3 derajat, menit, dan detik, maka ini kita ubah menjadi 3, yaitu 15 derajat
Yang di bawah koma ini ada 2 ya. Bagaimana caranya menentukan itu menit dan detik? Ingat, koma pertama ini adalah menit, kemudian yang kedua adalah detik. Sama seperti tadi, 7-nya ini derajat, 2-nya ini adalah menit. Ya. Dan di sini 7,20 misalkan, berarti 0-nya adalah detik. Di sini kita kembali ke soalnya tadi, 15,22 derajat, yaitu 15 derajat ditambah 0,22 derajat. Nah, ini bisa kita pecah, 15 derajat ditambah 0,20 derajat ditambah 0,02 derajat. Nah, gini. Kalau mau dinyatakan ke dalam menit dan detik. Ya, derajat sudah angkanya bulat, 15 derajat. Ini masih dalam bentuk desimal, jadi kita ubah. Di sini adalah 20/100 dikalikan dengan 1 derajat. Nah, di sini 2/100 dikalikan 1 derajat. Yang ini adalah 15 derajat ditambah 20/100. Karena mau dijadikan menit, berarti di sini adalah 20/100 kali 60 menit ditambah 2/100 dikalikan dengan 1 derajat ada berapa detik? 3600 detik. Nah, ini kita bisa mengalihkan 15 derajat ditambah ini kali habis, tinggal 12 menit ditambah 72 detik. Jadi jawabnya 15 derajat 12 menit 72 detik. Selanjutnya, setelah kita bisa mengubah dari satuan derajat, menit, dan detik, sekarang kita ke operasi penjumlahan atau pengurangan sudut. Operasi penjumlahan dan pengurangan sudut. Operasi penjumlahan dan pengurangan sudut. Yang pertama, kalau ada soal (19 derajat 24 menit 25 detik ditambah dengan 32 derajat 39 menit 12 detik. Maka jika dijumlahkan, kalau kita menjumlahkan jangan dari depan ya. Kalau di sini menjumlahkannya sama dari belakang. Di sini ya. 5 ditambah 2 adalah 7. 2 tambah 1 3. Di sini berarti 37 detik. Kemudian di sini perhatikan 4 ditambah 9 di sini adalah 13. Nyimpen 1, di sini 1 tambah 2 3, 3 tambah 3 adalah 6. Ini adalah menit. Kemudian di sini 9 tambah 2 11. Nyimpen di sini adalah 5. 51 derajat. Nah, di sini 51 derajat 63 menit dan 37 detik. Perhatikan ada yang janggal, janggalnya di sini. 63 menit. Ingat 1 derajat adalah 60 menit. Jadi kita tambahkan depannya, tambahkan 1. Jadi 52 derajat
Di sini 03 menit karena ini kurangi 60 ya. Kemudian di sini 37 detik. Nah, itulah penjumlahan sudut. Bagaimana jika pengurangan sudut? 34 derajat 13 menit 45 detik dikurangi 13 derajat 24 menit 16 detik dikurangi dari belakang ya, tetepan ya. 5 dikurangi 6 tidak bisa, kita pinjam 1 berarti 15. Di sini jadi 3 ya. 15 dikurangi 6 adalah 9. Kemudian di sini 3 dikurangi 1 adalah 2. Ini 29 detik. Selanjutnya 3 ini tidak bisa mengurangi 4. Jadi kita pinjam 1 berarti 13. 13 dikurangi 4 berapa? 9 menit ya. Ini jadi berapa? 0. 0 tidak bisa mengurangi 2. Kita pinjam 1 dari sini. Jadi satuannya derajat menjadi menit 60 di sini. Berarti 60 dikurangi jadinya 6 ya, bukan 0 ya. Bukan 60, 6. 6 kurangi 2 berapa? 4. Nah, jadi 49 menit. Kemudian di sini jadi 3 dikurangi 3 0, ini baru menginjak derajat. Kemudian 3 dikurangi 1 adalah 2. Jadi ketemu 20 derajat 49 menit 29 detik. Selanjutnya, setelah kita mempelajari satuan sudut, ini satuan sudut dari awal sudut putar, maka sekarang kita akan mempelajari satuan radian. Satuan radian. Didefinisikan sebagai perbandingan antara panjang busur di hadapan sudut dan panjang jari-jari lingkaran. Dan panjang jari-jari lingkaran. Maka di sini satu putaran sama dengan 2 pi radian. Satu putaran sama dengan 2 pi radian. Ya, di sini kalau 2 putaran berarti 2 kali 2 pi radian, berarti 4 pi radian. Nah, kemudian sekarang hubungan antara sudut, dan radian. Hubungan antara sudut dan radian ya. Satu putaran sama dengan 2 pi radian, sama dengan 360 derajat.
Ya. Jadi jadi kita cari dulu kalau hanya pi radian maka sama dengan 360 derajat dibagi 2. Jadi 180 derajat. 1 derajat maka sama dengan pi per 180 derajat radian. Nah ini ya, saya ulangi, 1 putaran sama dengan 2 pi radian 360 derajat. Pi radian sama dengan 360 derajat dibagi 2 sama dengan 180 derajat. 1 derajat sama dengan pi per 180 derajat radian. Contoh soal. Misalkan contoh soal ditanyakan misalkan besar sudut 3/5 pi radian. Ada berapa derajat? Maka 3/5 pi radian sama dengan 3/5 dikalikan dengan pi radian. Berapa pi radian itu? Pi radiannya berapa? 180 derajat. Dikalikan 180 derajat, maka di sini adalah ini bisa kita bagi 36 kali 3, maka jawabnya di sini adalah 108 derajat. Kemudian yang kedua, jika 240 derajat mau dijadikan pi radian, maka 240 dikalikan 1 derajat. 240 kalikan 1 derajat. 1 derajat itu adalah pi per 180 radian. Nah, ini bisa dikecilkan jadi berapa di sini? Ini kita bagi 6, di sini adalah 4, ini adalah 3. Maka jawabannya adalah 4/3 pi radian. Nah, demikian mengenai ukuran sudut. Ya, saya ulangi, ukuran sudut dibedakan jadi 2, yaitu satuan derajat dan satuan radian. Ya, hubungannya adalah 1 putaran sama dengan 2 pi radian 360 derajat. Ya. Kemudian 1 derajat itu ada 60 menit di sini. Kemudian 1 derajat itu kalau jadikan detik 3600 detik. Nah, demikian pembahasan mengenai ukuran sudut pada bab trigonometri. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa silakan di like dan subscribe.